Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan part pertama pada Android Studio. Nah, sebelum kalian belajar Android Studio, kalian harus mengenal namanya Activity. Untuk part pertama ya, kita bahas tentang Activity. Untuk penjelasan singkatnya Activity merupakan salah satu komponen penting pada Android yang berfungsi untuk menampilkan user ke interface layar penggunanya. Nah, nanti sini Activity-nya adalah perantara dari kita. Kapan kita bisa lihat itu gambarnya, gambar dari aplikasi yang kita buat dan sejenisnya. Lebih jelas kalian bisa baca saja yang ada di sini. Oke, di pause saja. Oke, kalau sudah kita kembali. Dalam sebuah activity ada namanya circle atau kehidupan pada activity. Nah, pada kehidupan activity ini saya cari dulu. Kita akan dimulai dengan aplikasi yang akan dibuka. Nah, setelah dibuka, pertama kali yang terlakukan adalah on-create. Dia akan membuat aplikasinya atau nge-build aplikasinya. Setelah build-nya sudah selesai, dia akan masuk ke start. Di start dia akan mulai aplikasinya bagaimana. Nah, terus di resume. Di resume ini terjadi apabila kalian akan melakukan pause di tengah-tengahnya. Jadi resume dapat terjadi jika di sini kalian melakukan pause pada aplikasi kalian. Contohnya bagaimana itu pause? Seperti kalian masuk ke menu home kembali, seakan-akan aplikasinya masih terbuka, kalian masuk menu home, maka aplikasinya akan terpause dan dia akan pergi ke resume apabila kalian masuk kembali ke aplikasinya. Nah, aplikasi resume akan aktivasinya mulai kembali ke pause. Di pause di sini akan terbagi dua opsi, apakah kita ingin melakukan stop atau melakukan kembali activity running kalau kalian melakukan pause. Nah, di stop ada terbagi atas dua, itu ada restart dan juga app browser killer. Di restart, apabila kalau kita melakukan stop, kita akan melakukan starter kembali dengan alur seperti ini. Tapi kalau misalnya terjadi kekacauan, contohnya RAM-nya tidak mencukupi, maka yang terjadi bukan restart, dia bakal restart. Kita buat saja istilah, kalau dia restart, dia itu cukup RAM-nya. Kalau dia tidak cukup RAM-nya, maka dia masuk di sini. Tidak. Jadi dalam opsinya, kalau dia masuk on stop, dia cukup RAM-nya, maka dia kembali ke start dengan cara proses dia merestart, melakukan pengulangan. Dan apabila kalau dia stop di sini, app-nya killer karena RAM-nya tidak cukup, maka dia akan kembali melakukan create. Sebagai contoh kayak gini, kalau kalian misalnya masuk ke lobby, kalau kita bawa video game ya, kalau kalian misalnya masuk di video game, kalian kembali ke lobby dan prosesnya RAM-nya masih aman, berarti langsung masuk ke lobby. Tapi apabila kalau misalnya RAM kalian tidak cukup, pasti dia melakukan klik ulang, berarti kita melakukan dulu loading ke menu awalnya sebelum masuk ke lobby. Seperti itu lebih jelasnya. Nah, apabila kalian tidak melakukan pengulangan, ingin menutup aplikasinya, maka yang terakhir adalah on destroyed. Sama seperti bahasa Inggrisnya, menghancurkan, aplikasinya akan ditutup. Inilah kehidupan atau seklet pada activity. Apalagi Inggrisnya itu. Ya, kehidupan pada sebuah aplikasi. Sebagai contoh, sebuah activity di sini kita sebut saja di sini halaman 1 dan activity kedua. Nah, di halaman pertama yang di sini yang dilakukan adalah on-create, tentu saja on-create. Terus apa tadi?
betul, on start, terus on resume apabila kalian menekan tombol ini. Kembali ke home. Kalau kembali ke home berarti sini adalah on stop. Lalu kalau kalian buka kembali, masuk ke sini. Nah, sama seperti ini nanti dua. Nanti saya jelaskan. Nah, terus ada namanya bottom. Bottom berfungsi untuk dia akan pindah activity. Pindah. Jadi yang di sebelah sini otomatis menjadi pause, di stop, atau kita sebut saja on stop, on pause dalam proses pause, karena kita akan aktif ke activity kedua. Nah, di activity kedua ini tidak ada yang klik, enggak. Kita mulai dari betul on resume. Perhatikan baik-baik. Dari pause dia on resume dan kembali melakukan activity yang ada di activity kedua. Nah, kalau kalian melakukan tombol ini back, dia akan kembali ke sini. Tapi dengan catatan activity kedua akan menjadi namanya on destroyer. Tergantung dari kapasitas RAM kalian. Di sini kan ada stop. Di stop terbagi atas dua. Di menuju ke start dari kata restart. Di restart atau di stop apabila terjadi not responding, melakukan pengulangan. Tapi intinya dia akan melakukan menutup activity keduanya. Jadi ini tersebut on destroyer. Jadi dia di sini. Dia ke sini on destroyer. Dia akan menghancurkan activity kedua. Nah, mungkin itu sebagai teorinya. Kita masuk sebagai listingnya. Kita akan mencoba membuat listing. Keep. Oke, kita akan membuat listing. New project. Kalian buka saja activity kosong ini. Buat saja pertama adalah nama aplikasinya mungkin activity. Kita pakai Kotlin, terus pilih file saja dan pilih Kotlin DLS yang rekomend. Setelah itu finish, aku tunggu dulu tunggu dulu build-nya. Ini dia, saya tutup dulu yang ini. Oke, setelah build-nya selesai yang ada di bawah sini, kalian sudah ditampilkan dua hal, itu adalah layout dan juga main activity. Nah, di atas sini dia akan berguna sebagai tempat kita mengoding, dan di bagian bawah merupakan tempat kita akan mengatur UI UX-nya. Nah, kita masuk ke pertama ke XML-nya, kita buat sederhana saja. Di sini kita buat saja dulu namanya sini activity ke-1. Oh ya, kita tambahkan dulu bottom di bawahnya. Nah, bottom ini akan parent ke teks ini dan dia parent ke kiri dan ke kanan. Mungkin seperti ini. Masuk lagi di bagian codingnya. Di bagian bottom kita ganti saja namanya menjadi pindah activity seperti ini. Dengan kodenya bottom pindah. Jadi bottom ini kita kasih kode namanya bottom pindah
sesuai dengan statusnya. Ini bottom dan text view. Nah, untuk penjelasan yang ada di sini, insya Allah saya akan jelaskan untuk part berikutnya. Tapi kali ini kita fokus ke activity saja dulu ya. Nah, kalau sudah, kita siapkan dulu activity kedua. Activity kedua, kalian klik dulu Kotlin atau sebelah sini juga boleh. Kalian masuk new, masuk ke activity, pilih yang empty view. Yang ini. Kalian buat saja activity kedua atau ya activity kedua saja. Next, dengan layoutnya activity kedua. Next, finish. Nah, activity kedua kita tambahkan saja teks. Di sini kita sebut saja selamat datang di activity kedua. Seperti itu. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tidak lakukan apa-apa di activity kedua karena kita cuma prosesnya ingin masuk ke activity kedua. Activity kedua cuma ada satu teks yang teksnya berupa huruf ini. Nah, kembali ke activity yang pertama. Nah, di sini kita akan membuat namanya perintah. Kalau kita menekan tombol bottom, tombol ini tadi, kita akan pindah ke activity kedua. Nah, jadi kita membuat variabel terlebih dahulu, namanya itu variabel untuk bottom. Kita ketik dulu privat. Kenapa kita masuk privat? Ya, karena ini akan bersifat rahasia lagi, bersifat rahasia. Nah, terus di sini kita cari tulisan apa itu ya? Latest ya ini. Latest in var, kita sebut nama variabelnya apa? Untuk variabelnya kita sebut saja tombol pindah. Tipe datanya adalah sebuah bottom. Seperti ini. Maka kita sudah mendapatkan sebuah activity yang bernama tombol pindah. Nah, kita akan bergerak di onClick. Lihat ya, di onClick. Kita akan buat tambahan dulu. Tambahannya itu kita akan mengaktifkan tombol pindah ini dengan cara kita panggil dulu tombol pindah, terus sama dengan di sini kita mencari ke ID-nya tombol ini, yang dimana dia ID-nya adalah bottom pindah. Kalian masuk find to by ID r titik ID titik namanya ini bottom pindah sesuai dengan ID-nya bottom ini. Nah, setelah pindah kita akan melakukan perintah onClick. OnClick di sini kalian pakai tombol pindah sama dengan titik set call ini, terus kita sambung dengan this. Di sini kita buat yang ini activity, saya ulang lagi, kan terjadi error tadi di sini. Terjadi error di sini. Di sini error. Kalian pilih yang kaca pembesar di sini. Kalian pilih nih let implementation untuk activity on click listening. Kalian pilih, oke, maka sudah ada perintah one click on click. Seperti itu. Kalian hapus saja dulu ini. Nah, di sini kita buat perintah di mana when di mana itu v yang ini ya, view v akan bertemu dengan namanya ID. Bertemu dengan namanya ID. Terus kita kurung kurawan seperti ini.
Nah, terus kalian masukkan di sini R untuk R besar, untuk ID titik tom apa namanya? Button pindah, terus kalian buat implement untuk melakukan proses running, kita sebut saja run dengan ketentuan file saja, file tombol pindah sama dengan melakukan intent, intentnya itu apa? Intentnya itu dari activity ini, this my activity, dia akan pindah ke main activity kedua dengan ketentuan dia itu kelas Java. Nah, terus akan ditutup dengan tulisan start activity yang ini. Terus kita panggil lagi buttonnya atau tombolnya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat ada terjadi ke error sini. Di sini kita cek ada errornya. Errornya apa? Ada tanda samanya ini. Ternyata bukan if, kita ingin melakukan when. When berarti di sini coba kita hapus titik ID. Tetap terjadi error pada bagian sini. Kita perhatikan dulu. Variabel file. Di sini salah. Di sini kurang-kurawan. Seperti ini. Hapus intent. Kalau kita hapus ini apa tetap error? Tetap error, berarti kita paket ini. Nah, berarti ini tergantung ya apakah error punya kalian atau tidak untuk penggunaan fee ini. Kalau kalian bisa lakukan tanpa fee, kita pencet saja gini. When fee titik ID. Ada kali biasa error, berarti kita tambahkan saja. Tunggu dulu pemberitahuannya di bagian titiknya. Di bagian titiknya kita tambahkan ini dan kita akan coba run. Untuk run usahakan kalian sudah mendownload emulator yang ada di sini, atau kalian bisa melakukan USB debugging pada aplikasi kalian pada handphone kalian masing-masing. Kita coba play. Tunggu proses gradingnya. Ini akan memakan waktu ya. Ada semut. Kalau kita klik ini, lihat dia akan pindah ke activity kedua. Karena berhubung kita belum mengatur sama sekali, cuma menambahkan teks, maka dia lari ke atas. Kalau kita tutup, akan kembali ke activity pertama, pindah ke activity kedua. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.